Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim dimanapun Anda berada, semoga dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan tetap istiqomah dalam iman dan Islam kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Di awal penyampaian siar Islamku kali ini, saya Timbun akan awali tentang bagaimana jikalau kita bermimpi dikasih uang dengan seseorang, sholat berjamaah, dan kita mendapatkan kiriman santet dari orang jahat. Bagaimana ya di dalam Islam? Berikut penjelasannya akan dikupas oleh Imam Manaqib Situbondo, Ustadz Ali Sodikin. Dan apakah benar dengan bersedekah atau melakukan selamatan bersama, kita juga bisa tolak bala jalbil barokah? Dan amalan apa ya yang harus dibacanya? Sebelum kita memasuki penjelasannya, jangan lupa untuk jempol like, komen, share, dan subscribe agar ikhwan fillah mengetahui video terbaru dari saya Timbun NPC pastinya. Mari kita simak penjelasannya dari Ustadz Ali Sodikin, Imam Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Situbondo. Dan simak pula penjelasannya hingga akhir agar tidak sesat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tahu lagi ya, kalau ada orang mimpi sholat berjamaah misalnya di masjid di mana itu apa namanya, larinya ke musibah. Jadi kalau kita cepat sembelihkan ayam, jadi musibah itu larinya ke sana, larinya ke ayam itu. Ini tahunya guru. Apalagi kita mimpi dikasih uang misalnya, itu akan ada apa namanya, akan ada musibah, ada sesuatu yang akan terjadi pada kita. Jadi kalau kita cepat sembelihkan ayam, maka musibah itu akan lari ke ayam itu sudah. Dari ke ayam ini daunnya apa namanya kiai, atau ada orang kena kena santet, kena sihir gitu kan, cepat-cepat sembelihkan. Nanti masalahnya kalau orang sembelih ayam permasalahan seperti itu, yang nyembelih itu tidak boleh ikut makan. Itu namanya tolak balak jalbi barokah. Kalau orang sakit terus apa namanya disembelihkan ayam, tolak balak jalbi barokah, yang mana itu yang nyembelih itu tidak boleh ikut makan dagingnya. Jadi karena takut kembali lagi itu, nah itu jadi tidak boleh ikut guna kiai kan. Kalau orang kena sihir misalnya, itu kena santet, itu sembelihkan ayam hitam, setelah itu darah pertama itu diambil, setelah diambil oleskan ke kakinya ini, kakinya yang sakit, itu kan. Nah, setelah itu ya itu kan dagingnya disedekahkan. Kalau ada majelis seperti ini disedekahkan sudah. Nah itu jadi dagingnya. Jadi yang nyembelih itu tidak boleh ikut makannya. Jadi syaratnya nyembelih itu, yang nyembelih harus punya wudhu, dan bacaannya kalau kita nyembelih seperti itu, jadi menghormat Syekh Abdul Qadir Jailani, keanui selamatan tolak balak untuk si A. Siapa nyaman si A kan? Nah, sebut namanya si A. Begitu kita takbir baca selawat, pisau itu sudah nempel di lehernya ayam. Jadi begitu kita, karena paling tidak 3 kali itu disembelih 3 kali, itu darah pertama itu diambil. Ini daunnya kiai, daun kamu, insya Allah saya sering laksanakan seperti itu. Jadi banyak orang yang kena santet, itu kena itu akan balik. Nah masih bicaranya cengkal orangnya, misalkan orang yang ngirim santet itu cengkal, setelah tetap bacakan hasbunallah itu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 313 Fatihahnya Kesar bin Abi Waqqas, mun tetap cengkal dukun santet tasik kapok. Jadi karena apa, jin yang dikirim itu buruk kan ke dukun santet. Itu jauh lagi itu kan saya sering diganggu baru-baru apa namanya mulai Imam Manaqibah itu kan, saya disuruh puasa oleh kiai, puasa 1 minggu, setelah itu diberikan ilmu hijab oleh kiai. Nah, jadi tidak mampu itu santet itu masuk ke awal ini.
tidak mampu. Jadi seandainya masuk katanya Kiai, bisa masuk paling tidak 3 hari di dalam tubuhmu, tidak sanggup lewat dari 3 hari itu jin itu mesti keluar sendiri. Tidak sanggup kalau tetap bertahan dalam tubuhnya, bahkan terbakar sendiri. Karena sudah saya masukkan ilmu hijab. Dulu pernah dimasukkan ilmu hijab karena saya sering diganggu dulu kan. Disuruh puasa dengan Kiai, disuruh baca kulhu itu di luar, tapi bukan dibaca langsung, jadi kulhu Allahu ahad hijaban masturo itulah. Setiap selesai harus baca ilmu hijabnya, hijaban masturo. Kulhu Allahu ahad Allahu samad hijaban masturo itu yang dibaca, tapi syaratnya harus puasa mutih 1 minggu. Setelah itu nanti tidak ada sudah, punya hijab di depan sudah, jadi buka belakang atas bawah ini ada pendinding, dan jadi sulit itu santet itu mau masuk. Makanya Debuna Kiai kalau ada orang sakit kena ini kan itu sembelihkan ayam. Tapi kalau tetap baik bisanya berusaha bacakan itu sudah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 313. Nanti kalau 3 hari atau 1 minggu aja dibacakan itu kembali, jadi barang itu akan kembali kepada orangnya. Tapi bukan kita niat mau mengembalikan itu, manusia tidak bisa. Jadi Allah yang akan mengembalikan, karena kita bermunajat kepada Allah, mohon kepada Allah dengan membaca hasbunallah. Gampang bacaannya, cuman kadang-kadang tidak tahu silsilahnya. Santet sebesar apapun itu kalau bacakan itu 313, tapi Fatihahnya ke Sa'ad bin Abi Waqqas kembali sudah itu, kembali kepada orangnya. Jadi mudah-mudahan yang jamaah yang punya mimpi begini, mimpi itu cepat-cepat sembelihkan sudah. Kalau kita pikir berapa sih harganya ayam dulu kan, yang punya rezeki kalau yang ke Kiai itu nyembelih kambing, nyembelih sapi itu kan. Itu namanya syarat tadi Debuna Kiai, karena Debuna Allah dalam Al-Quran. Bukan hanya Kiai langsung mengeluarkan ayatnya. Jadi innal ladzina amanu iza najaitumur rasul, itu kata Allah dalam Al-Quran, apabila hai orang-orang yang sepada iman ke Allah, iza najaitumur rasul, kalau kamu mengharapkan pertolongan dari malaikat Allah, rasul yang dia maksudkan dalam ayat itu malaikat, faqaddimu baina yaday najwakum sadaqatan, maka dahulukanlah dengan mengeluarkan selamatan. Sembelihan Debuna Kiai harus barang yang punya nyawa. Sodakoh jangan orang Arab, bahasa Arab itu sodakoh, jangan orang ini harokat, keselamatan itu harus pakai barang yang masih ada nyawanya, hewan yang masih ada nyawanya. Dia beli aja potong selamatan, menuju potong kan beli hebian lah, tak jadi cari ayam kampung yang masih ada nyawanya. Ya insya Allah itu Debuna Kiai cepat akan terselesaikan permasalahan apa saja. Jadi mudah-mudahan. Jadi kita yang ikut zikir malam hari ini mudah-mudahan diberkahi syariat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, 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 ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Abdal zikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah sallallahu illallah, la ilaha 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 illallah, minallah narjul ghufran. Bibarakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah, bisyafaat Nabi Muhammad, biiznillah waridallah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.